Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Zulkifli dengan NIM 091058022505. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Materi ini penting dipelajari karena teks eksposisi sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam artikel berita maupun karya ilmiah. Tujuan pembelajaran. Pada materi ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, kita dapat memahami pengertian teks eksposisi. Kedua, kita dapat mengetahui struktur teks eksposisi. Ketiga, kita dapat memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Dan yang terakhir, kita mampu menganalisis contoh teks eksposisi dengan baik dan benar. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberikan informasi atau penjelasan kepada pembaca berdasarkan fakta dan data. Teks eksposisi bersifat objektif, artinya tidak memihak dan tidak dibuat berdasarkan pendapat pribadi semata. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yaitu bersifat informatif, menggunakan fakta dan data, menggunakan bahasa baku, menambah wawasan pembaca. Jadi, tujuan utama teks eksposisi adalah memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur utama. Pertama, tesis. Tesis merupakan pendapat atau pandangan awal penulis mengenai sesuatu topik yang akan dibahas. Kedua, rangkaian argumen. Bagian ini berisi alasan, fakta, dan data yang digunakan untuk mendukung pendapat penulis. Ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berisi kesimpulan atau penegasan kembali terhadap pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Ketiga struktur ini saling berkaitan sehingga membentuk teks eksposisi yang utuh. Kaidah kebahasaan. Dalam teks eksposisi terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku agar informasi yang disampaikan lebih resmi dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan fakta dan data sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti karena, sehingga, selain itu, dan oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Dengan menggunakan kaidah tersebut, teks eksposisi menjadi lebih mudah dipahami pembaca. Contoh teks eksposisi. Pada slide ini terdapat contoh teks eksposisi tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Kalimat pertama yaitu kebersihan sekolah harus dijaga oleh seluruh warga sekolah, merupakan bagian tesis. Kalimat kedua yaitu lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat, merupakan bagian argumen memberikan alasan yang mendukung pendapat tersebut. Sedangkan kalimat terakhir yaitu setiap siswa harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, merupakan bagian penegasan ulang. Dari contoh ini kita dapat melihat bagaimana struktur teks eksposisi diterapkan dalam sebuah paragraf. Latihan soal. Untuk mengukur pemahaman kita terdapat beberapa latihan soal. Teman-teman dapat menjawab pertanyaan mengenai pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, fungsi argumen, serta kaidah kebahasaan yang digunakan. Melalui latihan ini, diharapkan pemahaman terhadap materi menjadi lebih baik. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa eksposisi adalah teks yang bertujuan memberikan informasi berdasarkan fakta dan data. Teks eksposisi memiliki 3 struktur utama yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Selain teks eksposisi menggunakan bahasa baku, fakta, dan data konjungsi serta kalimat efektif. Dalam memahami struktur dan kaidah kebahasaannya, kita dapat menulis maupun menganalisis teks eksposisi dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.